Ratusan warga Pematang Siantar padati antrian BLT. Antisipasi arus mudik, Polres Batubara gelar razia. Polda Sumut periksa 12 saksi kapal tanker terbakar. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Demi mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp600.000, ribuan warga Pematang Siantar, Sumatera Utara melanggar aturan physical distancing. Mereka nekat berdesakan dan saling dorong guna mendapatkan kupon antrian pengambilan uang langsung tunai di kantor pos Jalan Sutomo, Pematang Siantar. Beginilah suasana warga Pematang Siantar, Sumatera Utara yang saling berdesakan saat menunggu antrian guna mendapatkan kupon pengambilan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Masyarakat rela berdesakan tanpa rasa takut akan tertular COVID-19. Bahkan tidak sedikit dari mereka membawa anak-anak dalam pengambilan bantuan tersebut. Warga yang datang berdesak-desakan dan mengakibatkan 2 petugas kepolisian kelelahan mengatasi kerumunan warga. Berkali-kali petugas harus berteriak dan memerintahkan warga untuk mundur dan menjaga jarak. Warga berdesak-desakan sehingga memicu keributan. Salah seorang warga yang tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai mengatakan, dirinya rela ngantri dan berdesakan demi mendapatkan bantuan dari pemerintah terhadap warga yang terdampak COVID-19 sebesar Rp600.000. Disinggung soal anjuran pemerintah untuk tetap menjaga jarak agar tidak saling bersentuhan badan. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, warga tersebut seakan pasrah asalkan pulang membawa uang bantuan dari pemerintah. Bantuan langsung tunai, iya. Berapa duit? Katanya 600. Hah? 600. 600.000 dari pemerintah? Iya. Bu, ini kan pemerintah kan masih memberlakukan sistem social distancing. Iya. Jadi dengan adanya kerumunan gini, ibu nggak takut nggak kalau kena penyakit? Takut juga lah. Masa nggak takut? Ya takut, tapi kayak mana? Kan terpaksa. Terpaksa ya, Bu? Iya. Oke. Kalau nggak antri ya kayak mana? Orang semua memang harus antri. Selanjutnya, Sukianto selaku Kepala Kantor Pos Pematang Siantar saat dikonfirmasi terkait penyaluran bantuan langsung tunai mengatakan, dari awal pihaknya telah menerapkan sistem antrian, namun karena banyaknya masyarakat yang datang dan tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Bahkan pihak Kantor Pos Pematang Siantar juga telah menyiapkan air cuci tangan dan hand sanitizer serta termometer infrared guna mengukur suhu tubuh para warga bila mengantri. Penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat sebesar Rp600.000 per bulan. Berapa, Pak? 600.000. 600.000 sampai dengan 3 tahap. Ini tahap pertama masih. Bukan per bulan ya, per tahap. Per tahap ya, Pak? Iya, kenapa 3 tahap? Baru ini dilaksanakan, Pak? Baru hari ini hari keempat ini. Oh, hari keempat. Hari keempat. Berdana dari hari keempat. Berdana dari pusat. Hari keempat, Pak ya? Ya. Bantuan sosial langsung tunai telah memasuki hari keempat, dan rencananya bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap kepada warga Pematang Siantar. Ebit Master melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Simalungun kembali gelar penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan merata di rumah warga dan tempat ibadah di Kecamatan Siantar, Simalungun. Kegiatan ini didampingi langsung oleh Camat Kecamatan Siantar. Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berusaha melakukan yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Untuk itu, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun, melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh rumah warga, tempat-tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Siantar, Simalungun. Pada kegiatan ini, Pemkab Simalungun fokus pada fasilitas umum yang dikunjungi masyarakat. Hal ini dilihat dari masyarakat yang masih melakukan aktivitas sehari-hari di beberapa tempat umum.
Kegiatan ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemkab Simalungun kepada masyarakat dan upaya penanganan penyebaran COVID-19. Rinto Siagian, selaku Ketua Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun mengatakan, pelaksanaan penyemprotan cairan disinfektan menyasar rumah-rumah warga dan tempat ibadah. Selain itu, dalam kegiatan ini, Camat Kecamatan Siantar memberikan masker kepada masyarakat. Pada hari ini kita dari bencana penyemprotan rumah-rumah masyarakat, terutama rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah ya? Rumah-rumah ibadah itu ada perintah dari tujuh atasan. Oh, 7 atasan Bang ya? Ya. Lalu selanjutnya ke depannya ada nggak program lagi penyemprotan? Dari pimpinan nanti mungkin lusa mungkin ada. Ada ya? Selanjutnya, adanya penyemprotan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah di rumah ibadah dan rumah penduduk. Daniel Silalahi selaku Camat Kecamatan Siantar Simalungun mengucapkan terima kasih karena rumah ibadah seperti masjid yang masih terus digunakan warga untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus COVID-19 yang diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih atas penyemprotan hari ini. Ya, kita memang concern di masjid-masjid karena kita ketahui masih banyak masjid yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kita sangat antisipasi, semoga dengan kegiatan ini bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kecamatan Siantar dan Kabupaten Simalungun. Ya, termasuk rumah-rumah warga juga ya? Termasuk rumah-rumah warga, tapi kita paling utamakan ke masjid-masjid. Masjid ya. Kemarin apa program kedepannya lagi nih? Program kedepannya kita selalu monitoring terhadap warga pendatang maupun kegiatan-kegiatan keramaian agar kiranya masyarakat lebih sadar lagi. Kita juga melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat dan pembagian sembako kepada warga-warga yang kurang mampu. Kedepannya, pemerintah Simalungun tetap memonitoring setiap pendatang yang masuk ke setiap wilayah dan tempat-tempat keramaian di Kecamatan Siantar Simalungun. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Terkait peristiwa terbakarnya kapal Jack Lila di Pelawan, Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah memeriksa 12 orang saksi yang merupakan pekerja dari PT Waruna Nusa Sentana Shipyard. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah memeriksa sebanyak 12 saksi yang merupakan pekerja dalam peristiwa terbakarnya kapal Jack Lila milik PT Waruna Nusa Sentana Shipyard pada saat melakukan perawatan di salah satu galangan kapal di kawasan Jalan Raya Pelabuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Hingga kini tim Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan masih belum dapat melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan tim laboratorium belum dapat masuk ke badan kapal karena hingga saat ini keadaan kapal masih panas. Jika dalam waktu 24 jam kondisi kapal sudah aman, tim akan melakukan proses penyelidikan. Untuk sementara, Polda Sumatera Utara menetapkan bahwa ini adalah kecelakaan kerja. Namun, untuk meneliti asal-usul api, tim Laboratorium Forensik Cabang Medan akan membuktikannya. Akan memeriksa penyebab kebakaran belum bisa masuk hingga hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu 24 jam kondisi kapal sudah mendingin, maka tim kita bisa masuk. Saat ini Kapolres KP3 Belawan sudah memeriksa 12 orang. Dan kita berharap bahwa semua dari pihak perusahaan juga akan bekerja sama dengan kita supaya bisa kita ungkap apa ya sebenarnya yang terjadi menimpa kapal tanker yang terbakar ini. Polisi masih belum bisa memastikan penyebab terbakarnya kapal tanker yang mengakibatkan 29 orang menjadi korban. 15 diantaranya luka ringan, 7 dirawat inap dan 7 orang meninggal dunia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Antisipasi arus mudik, Polres Batubara gelar razia. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang perayaan Idul Fitri, Polres Batubara, Sumatera Utara menggelar razia kendaraan di sejumlah lokasi untuk antisipasi terjadinya arus mudik. Razia kendaraan dilakukan di 3 lokasi di Jalan Lintas Sumatera yang merupakan perbatasan Batubara dengan Serdang Bedagai, Batubara Simalungun, dan Batubara Asahan. Razia kendaraan ini melibatkan puluhan personil polisi, TNI, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Batubara. Dalam razia, petugas memeriksa identitas pengendara dan menanyakan tujuan mereka. Para pengendara juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan, hingga kini belum terlihat adanya arus mudik yang melintas di wilayah Batubara. Jika ditemukan adanya kendaraan yang akan mudik, maka akan diperintahkan untuk berbalik arah. Batubara bersama Bupati Batubara dan TNI melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik menjelang Lebaran ini, dan ini memang kami lakukan setiap harinya. Kemudian kita himbau supaya masyarakat tetap pakai masker, kemudian juga akan dites pakai termogan suhu daripada pengemudi kendaraan tersebut. Kami berharap kepada masyarakat menjelang Lebaran ini untuk kami himbau untuk tidak mudik ya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. 7 jenazah korban kapal terbakar Jack Lila diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Setelah berhasil diidentifikasi oleh tim DPI Polda Sumut dengan metode pencocokan dari darah, gigi, dan ciri-ciri tubuh. Setelah menjalani proses identifikasi selama 24 jam oleh Disaster Victim Investigation atau DVI Polda Sumut, akhirnya ketujuh jenazah korban kapal terbakar Jack Lila di Belawan, Medan berhasil dikenali. Ketujuh jenazah tersebut yakni pekerja subkontraktor yang sedang melakukan perbaikan pada kapal Jack Lila milik PT Waruna Nusa Sentana CPR. Ketujuh korban tersebut ialah Imam Maulana, Muhammad Nur Kasim Siregar, Bahtiar Asmawi Siregar, Ikswando, Bukhari, Iwan Setiawan Hasibuan, dan Sandi Nova. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan ketujuh jenazah ini telah melakukan identifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Rekan, saya pastikan bahwa untuk 7 jenazah yang saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara Medan sudah berhasil diidentifikasi jenazahnya, identitasnya, dan akan kita serahkan kepada ahli waris. Untuk teknisnya, nanti tim DPI dari Laboratorium Forensik Cabang Medan akan menjelaskan. Tetapi dari teknis kepolisian, identifikasi terhadap jenazah ini bisa kami pastikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kami juga tidak mau menyerahkan jenazah yang salah kepada ahli warisnya. Sehingga di kemudian hari terjadi saling menggugat, saling tidak enak. Yang pasti ketujuh jenazah yang sekarang berada di Rumah Sakit Bayangkara sudah berhasil kami identifikasikan. Sehingga malam ini harus kami serahkan kepada ahli waris untuk ditangani prosesi pemakamannya berikutnya. Usai dilakukan proses serah terima, ketujuh jenazah tersebut dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman. Saat ini Polres Pelabuhan Belawan yang sebelumnya melakukan pencarian korban hilang telah menghentikan pencarian karena pihak perusahaan mengatakan jumlah korban yang telah dievakuasi sesuai dengan jumlah pekerja yang berada di kapal. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Tidak terima disuruh untuk membayar hutang ke salah satu bank, seorang adik bacok abang kandung sendiri.
Saat ini korban telah dirawat di Rumah Sakit Meta Medika Sibolga, Sumatera Utara. Inilah video amatir hasil CCTV milik Swalayan tentang peristiwa pembacokan yang dilakukan Romi Nasution 40 tahun terhadap M. Syahrial Nasution di depan Swalayan Alfamidi Sibolga, Sumatera Utara. Korban dibacok dengan menggunakan parang sepanjang 1 meter hingga suasana di sekitar Swalayan yang menyaksikan ketakutan untuk masuk berbelanja ke Swalayan tersebut. Korban yang tergeletak bersimbah darah itu akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Meta Medika Sibolga untuk mendapat pertolongan medis. Korban yang mengalami luka serius pada bagian bahu, tangan, dan kaki itu menuturkan awalnya dirinya menyuruh agar pelaku yang merupakan adik kandungnya itu agar membayar kredit bank yang menunggak. Saya menjaminkan dia di bank. Jadi saya bilang, tolonglah bayar itu. Jangan besok, tidak kau bayar, kau makan uangnya, aku masuk penjara. Aku tengok kok kelewang dia, Pak. Udah disiapkan nih kelewang itu. Sama dia kan. Baru aku ambil double stick. Udah bawa kian? Udah aku bawa kian. Rupanya nggak sempat. Udah dulu, istilahnya udah duluan dia siapkan, Pak. Berencana lah ini istilahnya, Pak. Karena nggak dapat membela diri aku lagi situ, Pak. Saya pun membawa double stick ini untuk membela diri kiannya, Pak. Tidak terima dengan arahan korban, pelaku pun menyerang korban dengan sebilah parang hingga mengalami luka serius. Usai menganiaya korban, pelaku pun melarikan diri. Terjadi penghinaan terhadap diri M. Syahrial Nasution yang dilakukan oleh saudara kandungnya yang berinisial RN. Setelah kejadian, Polsek Sibolga Sambas dan Polres Satreskrim Polres Sibolga telah turun ke TKP untuk amankan situasi. Melihat daripada luka itu mungkin pasti dengan menggunakan benda tajam. Juga kami mohon bantuannya kepada masyarakat apabila mengetahui di mana berdomisili pelaku segera memberi atau beritahukan kepada kami di Polsek Sibolga Sambas ataupun di Satreskrim Polres Sibolga. Kini jajaran Polres Sibolga Sumatera Utara masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembacokan terhadap abang kandungnya tersebut. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Brigadir Henry Nalom Opusunggu sebagai Kanit Laka Polres Samosir menebus jenazah korban laka lantas dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Dairi. Atas aksinya tersebut, Kapolda Sumatera Utara mengundangnya ke Makopolda Sumatera Utara. Kanit Laka Polres Samosir yakni Brigadir Henry Nalom Opusunggu menebus jenazah korban laka lantas dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Atas perbuatannya tersebut, ia mendapat undangan dari Kapolda Sumatera Utara ke Makopolda Sumut. Selain itu, 1 unit sepeda motor serta uang 10 juta rupiah diberikan langsung oleh Kapolres Samosir sebagai bentuk apresiasi terhadap anggotanya usai sertijab Kasat Lantas serta Kasat Reskrim di Makopolres Samosir. Sebelumnya penembusan jenazah yang dilakukan brigadir ini menjadi pemberitaan di banyak media. Jenazah yang ditebus merupakan korban laka lantas yang terjadi di Jalin Sumtele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada Minggu malam lalu. Korban tewas merupakan buruh tani ditabrak oleh pengendara sepeda motor saat berjalan kaki melintas di Jalin Sumtele. Kepala Desa Hariara Pintu memberitahukan peristiwa tersebut kepada Satlantas Polres Samosir. Kemudian warga pun segera membawa kedua korban ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Namun pada akhirnya korban pun tewas. Korban merupakan warga Desa Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara bernama Walfred Sihombing. Rasa iba kepada keluarga korban mendorong brigadir tersebut menggunakan uang pribadi menebus jenazah kepada pihak rumah sakit, termasuk juga biaya ambulans serta pembelian peti jenazah. Akhirnya pihak keluarga korban pun membawa jenazah untuk dikebumikan. Memang keluarga tersebut berdampak COVID karena mereka hanya menjual buah-buahan saja dan tidak mampu membayar rumah sakit tersebut untuk menebus, sehingga mereka tidak datang. Dan ada tindakan anggota untuk mengurusi semua itu sampai selesai.
Bapak Kapolda ingin memberikan penghargaan dan ingin berbincang kepada anggota tersebut. Ya, tetap tugas pokoknya, tetapi bertambah lagi tugas itu, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Mungkin itu yang menjadi motivasi bagi anggota kami sehingga dia berbuat seperti itu. Sementara Brigadir Henry Nalom Opusungku tidak menyangka mendapat undangan khusus dari Kapolda Sumatera Utara serta perhatian dari Kapolres Samosir atas perbuatan terpujinya itu. Bisa seperti ini saya sangat-sangat terharu dan semoga ini menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Samosir khususnya, terlebih masyarakat Indonesia, dan terkhusus buat institusi saya, Kepolisian Republik Indonesia. Beliau sudah bekerja kurang lebih 2 bulan di daerah Samosir. Menurut keterangan kepala desa dan juga masyarakat di sana bahwa beliau di sana tinggal sendiri, jadi mencari upah atau bergaji ke setiap orang yang ingin berladang. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidikalang karena jarak lebih dekat ke Rumah Sakit Sidikalang dibandingkan ke Pangururan. Jadi upaya untuk pertolongan yang pertama. Jadi setiap manusia punya cita-cita dan harapan. Jadi saya pribadi yang pertama saya diberikan Tuhan kesehatan dan karunia, dan jika berkenan Tuhan memberi jalan dan pimpinan kami memberi jalan, semoga ke depan saya bisa sekolah perwira dan bisa bekerja lebih baik lagi dan lebih mampu bekerja untuk kebaikan pribadi, masyarakat, dan institusi khususnya Indonesia. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Diduga mengunggah postingan ujaran kebencian dan provokasi ke media sosial, seorang oknum asisten pegawai negeri Kabupaten Karo dilaporkan ke polisi. Atas postingan ini diharapkan polisi dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang banyak merugikan masyarakat. Seorang oknum asisten pegawai negeri sipil di Kabupaten Karo dilaporkan oleh wartawan dan masyarakat atas unggahan postingannya di media sosial Facebook yang mengandung ujaran kebencian dan provokasi. Oknum ASN yang bertugas di Dinas Perkim Kabupaten Karo ini juga menyinggung seluruh media online di Tanah Karo yang menyatakan bahwa media online di Tanah Karo tidak profesional. Beberapa jurnalis media online di Tanah Karo sepakat untuk membuat laporan pengaduan secara resmi ke Polres Tanah Karo. Laporan pengaduan ini mendapat perhatian dari Kapolres Tanah Karo dan akan segera menindaklanjutinya. Menurut perwakilan salah seorang wartawan, laporan pengaduan ini diharapkan dapat menjadi efek jerah bagi oknum ASN tersebut, agar nantinya lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Postingan oknum ASN tersebut diduga buntut dari pemberitaan wartawan terkait laporan pengaduan resmi masyarakat Kecamatan Johar ke Polres Tanah Karo atas postingannya yang menyinggung seluruh masyarakat Johar beberapa waktu lalu. Saya udah buat laporan pengaduan ke Polres Tanah Karo terkait postingan atas nama Pak Sarifin Bangun, dan ada lagi akun satunya lagi yang mengatasnamakan Teger-Teger terkait dugaan pelanggaran pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik. Itu postingannya berbentuk apa gitu ya, Pak? Postingannya menyebutkan secara langsung nama saya dalam bahasa Karo dan diunggah di media sosial yang menghina. Secara pribadi saya merasa dihina dan nama baik saya tercemar. Atas perbuatannya, kini oknum ASN tersebut telah dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut di pihak kepolisian. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.